Al-Fatihah. Waalaikumsalam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin share screen dulu. Langsung dimulai ya Pak Kiai. Ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya kelompok 2 bersama saudari Raisatul Mu'minah akan mempresentasikan tafsir tentang ayat zakat. Baiklah, Tinggalnya, kita mulai. tinggalnya di mana Rusmatul? Saya Pak di Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Kalimantan Selatan. Satu Ya, lagi, Raisa di satu lagi, kayak Raisa dari Serang ya. di Serang. Iya, maaf Jadi suara bapak. kedua-duanya Zoom. Maaf Pak Kiai, suara Pak Kiai agak kecil. Kedua-duanya Zoom semua online. Ya, Nanti lain kali kalau kedua-duanya Zoom semua presenternya Zoom, memberitahu dulu. Saya juga tidak akan hadir. baik. Harapan saya presenternya itu harus hadir di kelas. Ya, Kalau nggak bisa hadir, disampaikan sebelumnya. Saya tidak akan hadir dan kamu hadir waktu saya. baik Pak Kiai. Mohon maaf. Oke, kita mulai dengan tafsir tentang ayat zakat surah Al-Baqarah ayat 267 dan surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang perkembangan ekonomi modern menuntut umat Islam untuk memahami konsep pengelolaan harta secara lebih bijak dan investasi tanpa keluar dari koridor syariat. Al-Quran sebagai pedoman hidup memberikan landasan yang jelas terkait harta, distribusinya, dan kewajiban sosial umat Islam. Tiga instrumen penting dalam hal ini adalah zakat kontemporer, pemberdayaan zakat, dan investasi yang halal. Investasi bukan sekedar aktivitas penanaman modal demi keuntungan pribadi, tetapi juga sarana produktif untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Sebaliknya, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil guna mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan kelompok yang membutuhkan. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 267 serta At-Taubah ayat 60 dan 103 menjadi landasan utama dalam pembahasan zakat kontemporer, hukum investasi dan pemberdayaan zakat. Surah Al-Baqarah ayat 267 menekankan pentingnya mengeluarkan mengeluarkan harta terbaik, menunaikan zakat dan infak, serta menolak praktik investasi yang berlandaskan pada harta yang buruk atau tidak berkualitas. Sementara surah At-Taubah ayat 60 menjelaskan golongan penerima zakat secara rinci. Dan ayat 103 menegaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta, sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Kemudian rumusan masalahnya, eh, yang pertama, bagaimana penafsiran ayat tentang zakat berdasarkan Al-Baqarah 267, At-Taubah 60, dan 103. Kemudian apa itu zakat kontemporer, dan yang ketiga, bagaimana hukum investasi dan pemberdayaan zakat.
Kemudian tujuan penulisan yang pertama untuk mengetahui penafsiran ayat tentang zakat berdasarkan Al-Baqarah 267, Surah Taubah ayat 60 dan 103. Kemudian tujuan yang kedua untuk mengetahui pengertian zakat kontemporer. Yang terakhir untuk mengetahui hukum investasi dan pemberdayaan zakat. Oke, selanjutnya pembahasan tentang tafsir ayat tentang zakat dalam surah Al-Baqarah 267 atau ayat 60 dan 103. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari harta usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Kemudian dilanjutkan dengan surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang artinya Kalau membaca, sesungguhnya halo, kalau membaca, ya Pak Kiai. kalau membaca Al-Quran diawali dengan ta'awudz. Oh, baik Pak Kiai. Al-Quran fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Kalau pekerjaan yang lain, mau makan, mau tidur, mau belajar, mau nyangkut, mau bepergian, pekerjaan apa saja, diawali dengan basmalah. Jadi kalau membaca Baik Pak Kiai. Al-Quran diawali dengan ta'awudz. Aida qara'al Al-Quran fasta'in billahi minasyaitonir Syaitan. rajim. Baik Pak Kiai. Kemudian terjemahnya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau yang mualaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Kemudian surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kemudian kosakata atau mufrodat yang pertama anfiku maksudnya mengeluarkan zakat. Min thayyibati yang bagus. Kata ini bentuk jamak dari kata bagus. Lawan katanya ialah al-khabith yang berarti sesuatu yang jelek dan dibenci. Kemudian ma kasabatum harta yang kalian peroleh. Kemudian wa mimma akhrajna lakum minal ard dan biji dan buah-buahan yang baik yang kami tumbuhkan di bumi. Wala tayammamu, janganlah kalian memilih. Kemudian al-khabith yang jelek. Kemudian walastum biakhidih, padahal kalian tidak mau mengambil sesuatu yang jelek itu seandainya kalian yang diberi. Kemudian illa an tughmidu fih, kecuali dengan sikap meremehkan dan memejamkan mata. Lalu bagaimana hal yang jelek tersebut justru kalian berikan guna menunaikan hak Allah? Kemudian ghaniyun, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada infak kalian. Hamidun, lagi zat yang berhak dipuji atas begitu banyak nikmat-nikmatnya yang telah Dia berikan. Kemudian as-sadaqat itu sedekah lil fuqara untuk orang-orang fakir wal 'amilina 'alaiha dan amil-amil atau pengurus atasnya zakat wal mu'allafati qulubuhum dan para mu'allaf hati mereka wa fir riqab
dan di dalam atau untuk memerdekakan budak. Wal gharimin dan orang-orang yang berhutang. Wa banis sabil dan orang-orang dalam perjalanan. Tutahhiruhum, kamu membersihkan mereka. Wa shalli alaihim dan doakanlah atas mereka. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Kemudian dilanjutkan dengan korelasi ayat atau munasabah ayat. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pada ayat-ayat sebelumnya yaitu ayat 265 dan 264 tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi ketika seseorang berinfak, yaitu ikhlas hanya berharap ridha Allah, bertujuan membersihkan jiwa dan meninggalkan sikap ria. Dan Allah menjelaskan pula sikap yang wajib dihindari setelah berinfak adalah sikap al-manu, menyebut pemberian, dan al-adha atau menyakiti orang yang diberi. Ayat memberitahukan tentang sifat atau bentuk harta yang diinfakkan, yaitu haruslah berupa harta yang bagus. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Kemudian Quran Surah At-Taubah ayat 60. Setelah orang-orang munafik mencela Rasulullah SAW dalam masalah pengambilan dan pembagian zakat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa para penerima zakat adalah kedelapan golongan tersebut, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak membantah, mengkritik, dan mencela Rasulullah SAW. Kemudian ayat ini juga untuk menyadarkan orang-orang kaya agar memberikan hak-hak Allah yang ada di dalam harta mereka, serta untuk menghapuskan ketamakan dan kecintaan mereka terhadap harta. Kemudian Quran Surah At-Taubah ayat 103, pada kepada Allah karena penyebab ketaatan di antaranya dengan menunaikan zakat guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih terhadap harta. Kemudian dilanjutkan dengan sebab turun ayat atau sebab nuzul. Yang pertama Quran Surah Al-Baqarah 267, yaitu Al-Barra bin Azib, seorang sahabat dari kalangan Ansor, berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum Ansor. Kaum Ansor merupakan kaum yang memiliki pohon kurma. Di kalangan mereka mempunyai kebiasaan untuk menginfakkan buah kurmanya sesuai kemampuannya dan digantungkan di depan Masjid Nabi untuk orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Namun, di antara mereka pernah ada yang mencampurkan buah kurma yang kurang bagus kualitasnya, bahkan ada yang membawa buah kurma yang sudah rusak. Lalu turunlah ayat ini. Kemudian di sini uh, Asbabun Nuzul Surah At-Taubah ayat 103 saja. Yang berbunyi Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang yang telah dibebaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pagar masjid beliau setelah mereka mengakui dosa-dosa mereka dan Allah menerima taubat mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya. Mereka datang dengan membawa harta mereka. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ini harta kami yang membuat kami enggan untuk ikut berperang. Bersedekahlah dengan harta dari kami dan mohonkan ampun untuk kami." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak diperintahkan untuk mengambil sedikit pun dari harta kalian." Kemudian Allah menurunkan ayat, "Khudz min amwalihim." Kemudian beliau pun mengambil sepertiga dari harta mereka. Hasan al-Basri berkata, itu sebagai kafarah atau dosa yang telah mereka lakukan. Kafarah atas dosa yang telah mereka lakukan. Sekelompok dari ulama fikih mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah zakat wajib. Kemudian pandangan para mufassir. Yang pertama mufassir klasik dan kontemporer tentang surah Al-Baqarah ayat 267. Imam Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili secara substansi memiliki pandangan yang sama mengenai penafsiran Al-Baqarah 267. Terangkum dalam poin-poin berikut. Yang A,
wajibnya memiliki harta yang baik ketika ingin menunaikan zakat dan infak, baik berupa uang, binatang ternak, hasil pertanian, ataupun yang lainnya, termasuk juga emas, perak, dan harta terpendam. Kemudian yang B, larangan berinfak dan berzakat dari harta yang buruk atau tidak layak, sebagaimana diri kita tidak menyukainya dan tidak berkenan menerimanya untuk diri sendiri. Yang C, perintah bersedekah dan berzakat dengan harta yang baik adalah bentuk kasih sayang Allah yang akan kembali pada kemaslahatan manusia demi menyetarakan si kaya dan si miskin, serta bentuk ujian bagi manusia dalam hal yang ia keluarkan. Akankah ia bersyukur atau sebaliknya? Kemudian yang D, Wahbah Zuhaili menambahkan poin yang berbeda dari Ibnu Katsir mengenai ayat ini, yaitu ayat ini memberi isyarat bahwa boleh hukumnya orang tua ikut menikmati hasil kerja anaknya, sebagaimana perkataan Nabi SAW yang berbunyi, "Auladukum min thayyibi aksabikum, fakulu min amwali auladikum hani'an." Anak-anak kalian adalah hasil yang baik dari usaha dan kerja kalian. Maka, makanlah kalian harta anak-anak kalian dengan enak. Dilanjutkan dengan mufassir klasik dan kontemporer tentang surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Di dalam kitab tafsir Al-Munir mengatakan bahwa zakat hanya wajib diberikan kepada 8 golongan. Adapun 8 golongan tersebut adalah yang pertama al-fuqara, yaitu orang-orang fakir. Mereka adalah orang-orang kekurangan, bukan orang-orang berkecukupan yang tidak memiliki sesuatu untuk menutupi kebutuhan mereka. Kemudian al-masakin, orang-orang miskin. Mereka adalah kelompok lain dari golongan orang-orang yang kekurangan. Kemudian amil, yaitu orang-orang yang bertugas mengambil dan mengumpulkan zakat yang diutus oleh imam atau pemimpin muslim. Kemudian al-mu'allafatu qulubuhum. Mereka adalah orang-orang yang pada awal-awal masa Islam menampakkan keislaman mereka. Mereka dibujuk hatinya dengan diberi bagian dari zakat karena keyakinan mereka terhadap Islam masih lemah. Kemudian wafir riqab, untuk membebaskan budak Muslim yang tidak memiliki harta untuk melunasi pembayaran yang harus mereka berikan kepada tuannya agar dapat merdeka, walaupun dia kuat dan mampu bekerja. Kemudian al-gharimun, mereka adalah orang-orang yang menanggung dan terlilit hutang, serta memiliki harta untuk melunasinya. Kemudian, fisabilillah, mereka adalah para mujahid yang berperang dan tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah. Kemudian Ibnu Sabil, mereka adalah mufassir yang kehabisan bekal ketika dalam perjalanan atau ketika ingin melakukan perjalanan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Dan dia mampu mencapai tujuannya kecuali dengan bantuan. Ketaatan di sini seperti haji, jihad, dan haji sunnah. Kemudian lafaz sadaqat yang dimaksud dalam Quran surah Taubah, innamas sadaqat, semua zakat yang wajib. Pendistribusiannya dibatasi pada kedelapan golongan. Karena kata innama dalam ayat tersebut berfungsi membatasi zakat untuk 8 golongan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua sedekah yang wajib, baik berupa zakat fitrah maupun zakat harta, wajib didistribusikan kepada ke 8 golongan tersebut. Karena ayat di atas menyandarkan semua bentuk sedekah yang wajib untuk mereka dengan huruf lam tamlik lil fuqara yang menunjukkan arti kepemilikan. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Qutubi di dalam tafsirnya. Kemudian di dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah Ta'ala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ini menjelaskan bahwa kewajiban zakat bersifat mutlak dan tidak terikat oleh syarat apapun, baik pada harta zakat maupun pada orang yang diwajibkan. Ayat ini sama sekali tidak menerangkan kadar harta yang diambil atau kadar harta yang harus dikeluarkan oleh orang yang terkena kewajiban tersebut. Apakah ia orang kaya atau apakah seluruh kaum muslimin diwajibkan zakat? Kemudian lafaz dengan zakat maka yang dimaksud adalah ambillah zakat dari harta mereka sebagai penyucian dan pembersihan diri mereka. Kemudian Mufassir Nusantara dan Kementerian Agama tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Muhammad Quraisy Shihab dan
Kementerian Agama memiliki penafsiran yang selaras dengan mufassir klasik dan kontemporer sebelumnya. Namun, ada beberapa tambahan dalam penafsiran mereka, antara lain, yang pertama, ciri orang beriman yang baik dan disukai Allah adalah yang menunaikan zakat dan infak dengan hartanya yang berkualitas baik. Dalam hal ini bukan berarti bahwa barang yang diinfakkan tersebut harus yang terbaik, melainkan yang wajar. Dan orang yang menunaikan zakat atau infak tersebut, dia yang mendapatkannya. Berpesahabat Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk memungut zakat agar menghindari harta terbaik kaum muslimin. Yang Allah larang dalam hal ini ialah yang dengan sengaja memilih harta yang buruk dan barang yang sudah tidak yang barang yang sudah tidak terpakai untuk zakat dan infak. Kemudian semua hasil usaha apapun bentuknya wajib dikeluarkan zakatnya. Namun termasuk gaji pegawai jika gaji yang ia terima sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam perintah zakat. Kemudian zakat dan infak yang diperoleh dari hasil usaha yang haram tidak akan Allah terima sebagai amal soleh. Kemudian yang terakhir, ayat ini mengisyaratkan wajibnya berempati dan menghormati sesama manusia. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Misbah. Ayat ini mengingatkan para pemberi nafkah agar menempatkan diri pada tempat orang yang menerima. Kemudian Mufassir Nusantara dan Kementerian Agama tentang Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Di dalam kitab Tafsir Al-Misbah menerangkan bahwa ayat-ayat yang lalu juga menggambarkan bahwa ada yang keberatan tentang pembagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata bahwa beliau tidak adil karena membagikan kepada para penggembala dan lain-lain. Karenanya ayat ini membenarkan sikap Nabi tersebut sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat bukan untuk mereka yang mencemoohkan itu, tetapi ia hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada para mu'alaf, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya, serta untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah. Kemudian disalurkan juga pada sabilillah dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Karena itu, zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkannya itu selama mereka ada. Sedekah yang dimaksud dalam ayat ini adalah sedekah wajib yang dikenal dengan zakat sebagai kewajiban dari Allah terhadap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan kewajiban zakat demi untuk memelihara kemaslahatan umat. Zakat disyariatkan untuk membersihkan diri dari harta yang mungkin didapat dengan cara yang kurang wajar, mendorong pemiliknya agar bersyukur pada Allah dan rezeki yang diberikannya. Yang berhak menerima zakat dalam ayat ini ada dalam golongan yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kedelapan golongan tersebut adalah ketentuan Allah yang wajib dipedomani oleh umat Islam. Kemudian di ayat 103 surah Taubah, Allah pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasulnya, ayat mengambil sebagian dari harta benda mereka ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk menyucikan diri mereka dari sifat cinta harta yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu, sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari ayat dengan peristiwa abulan setiap masyarakat muslim untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya.
Dengan demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. Di samping itu juga dapat dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta tersebut terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari harta itu, maka harta tersebut bersih dari hak orang lain. Orang yang mengeluarkan zakat itu terbebas dari sifat kikir dan tamak. Kemudian, pandangan fuqaha. Ditinjau dari segi bahasa atau lughah, kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zakat berarti orang itu baik. Terjadi perbedaan pendapat tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai. Mengeluarkan harta zakat atau bukan barangnya menurut imam yang tiga adalah tidak diperkenankan, baik pada zakat fitrah maupun pada zakat-zakat lain. Menurut pendapat mayoritas ulama fikih dari kalangan madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengeluarkan zakat fitrah dan dengan uang tidak diperbolehkan. Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut. Hanabilah menetapkan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuai dalil, yaitu gandum, kurma, anggur, dan keju. Jika makanan pokok ini tidak ada, maka bisa menggantikan setiap biji-bijian dan buah-buahan. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok berupa daging. Kemudian cendekiawan Muslim kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan pemberian dengan harga ini sebenarnya lebih mudah di zaman sekarang, terutama di lingkungan negara industri, di mana orang-orang tidaklah bermuamalah kecuali dengan uang, tegasnya. Lebih jauh, Syekh Al-Qaradawi berpandangan terkait dua cara pembayaran ini, apakah dengan bahan makanan atau uang. Sebaiknya dilihat dari tingkat keutamaannya. Dalam artian, mana yang lebih bermanfaat bagi para fakir miskin. Bila makanan lebih bermanfaat bagi mereka, maka menyerahkan zakat berupa makanan jauh lebih penting. Namun, jika dengan uang dianggap lebih banyak manfaatnya, berzakat dengan uang menjadi lebih utama. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Karaisatul Mukminah. Dipersilahkan. Oke, baik Kak Afifah, terima kasih. Sebelumnya apa suara saya terdengar jelas? Ya, benar. Baik Pak, sudah. Yang ketujuh, pandangan ulama lokal dan beberapa lembaga Islam Indonesia. Yang pertama, Fatwa MUI. Zakat merupakan kewajiban agama yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan penghambaan diri kepada Allah dan dimensi muamalah. Dimensi ibadah zakat terletak pada ketentuan siapa yang wajib membayar zakat, siapa yang berhak menerima zakat, dan berapa kadar zakat yang harus ditunaikan berdasarkan syariat Islam. Sementara dimensi muamalah zakat adalah terpenuhinya kebutuhan hidup mustahiqin atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut pandangan fatwa MUI, dana zakat bukan milik negara dan bukan milik badan amil zakat atau lembaga amil zakat, tetapi milik mustahik, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob yang terlilit hutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Karenanya tidak termasuk dalam kategori keuangan negara. Kemudian, amil zakat wajib mengelola dan menyalurkan zakat kepada sesuai ketentuan syariah dan dengan berpegang teguh pada prinsip aman, transparan, profesional, dan sesuai dengan tata kelola yang baik. Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.
Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahik zakat secara benar dan baik. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahik. Yang kedua, pandangan ulama NU, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini bukan hanya sebatas ibadah pribadi, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu mereka yang membutuhkan. Praktiknya, tidak orang yang tampak membutuhkan dapat menjadi penerima zakat. Islam telah menetapkan aturan jelas mengenai siapa yang boleh menerima zakat. Jika diberikan kepada pihak yang tidak berhak, zakat tersebut dianggap tidak sah dan tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk memahami kategori penerima zakat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala telah menjelaskan secara tegas dalam Al-Quran bahwa penerima zakat terbatas pada 8 golongan tertentu. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Adapun pandangan Muhammadiyah, zakat ialah tumbuh kembang atau suatu bentuk pembersihan diri, seperti dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tankih Al-Qaul. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, zakat adalah sebersih-bersihnya iman. Salah satunya ialah zakat fitri. Dinamakan zakat fitri karena pelaksanaannya pada pergantian malam Ramadan menuju hari raya Idul Fitri, yaitu fitrah, yang berarti kembali ke suci. Adapun hukum melaksanakan zakat adalah wajib bagi seluruh umat Islam. Di dalam Tarjim Muhammadiyah, infak bermakna sebagai sedekah wajib. Oleh karenanya, zakat fitrah bersifat sedekah wajib karena datangnya di bulan Ramadan. Beberapa ulama mengatakan zakat fitrah termasuk individu atau nafsi yang artinya zakat fitrah mengikat perseorangan. Kemudian membahas tentang zakat kontemporer. Kedudukan zakat dalam bangunan agama Islam ditempatkan sebagai salah satu pilar penting yang tak terpisahkan dari pilar-pilar yang lainnya. Bahkan dalam penyebutannya di dalam Al-Quran selalu digandengkan dengan pilar sholat. Oleh karenanya, merupakan kekeliruan yang nyata dan tak ternafikan jika dalam kenyataannya umat Islam sering memisah-misahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban berzakat. Zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya terhadap orang miskin atau kebaikan muzaki terhadap mustahik. Tetapi jika zakat merupakan kebaikan dari muzaki terhadap mustahik, maka tidak mustahil akan menimbulkan perasaan rendah diri pada mustahik karena menganggap dirinya sebagai tangan di bawah. Jika image ini terjadi, maka tujuan pensyariatan zakat untuk membangun dan mempertahankan derajat dan martabat kemanusiaan tidak tercapai. Adapun praktik zakat dalam konteks kontemporer mencakup masalah-masalah zakat yang sering muncul di masyarakat, seperti zakat profesi, zakat saham, zakat perusahaan, dan berbagai jenis aset kekayaan baru lainnya yang belum ada pada masa klasik. Adapun jenis-jenis zakat kontemporer di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Adapun kategori harta yang dikenai zakat ialah emas, perak, dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dari jasa, kemudian yang terakhir rikas atau barang temuan. Penulis mengambil salah satu contoh dari kategori harta yang dikenai zakat, yaitu zakat penghasilan atau pendapatan. Dalam fatwa MUI tentang zakat penghasilan yang dimaksud dengan penghasilan ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yakni emas 85 gram dengan kadar 2,5%. Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun sebaliknya, dengan penghasilan sama atau tidak dalam setiap bulannya.
Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nisab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan lalu dihitung. Kemudian, jika penghasilan bersihnya sudah cukup. Adapun cara menghitung zakat penghasilan menggunakan perhitungan sebagai berikut. 2,5% dikali jumlah penghasilan dalam 1 bulan. Sebagai contoh, jika harga emas pada hari ini 938 gram, maka nisab zakat penghasilan dalam 1 tahun adalah 79.738.000. Misal, penghasilan Bapak Fulan sebesar 10 juta per bulan, atau 120 juta dalam 1 tahun. Artinya, penghasilan Bapak Fulan sudah wajib zakat. Maka, zakat Bapak Fulan adalah 250.000 per bulan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Basnas pada tahun 2019, potensi zakat Indonesia sebesar 462 triliun rupiah. Sedangkan kemampuan Amil dalam menghimpun baru 6,22 triliun rupiah atau setara dengan 1,34%. Penyebab utama rendahnya pengumpulan dana zakat tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan terhadap lembaga Amil, basis pengumpulan zakat masih terbatas pada jenis zakat tertentu seperti zakat fitri dan zakat profesi, serta rendahnya insentif bagi wajib zakat yang menjadi wajib pajak supaya tidak terkena beban ganda. Selanjutnya, tentang hukum investasi. Kata investasi merupakan adopsi dari bahasa Inggris, yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar investment yang berarti menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investment diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan memperoleh keuntungan. Pada kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai saham penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain, seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Adapun dalam bahasa Arab, investasi dikenal dengan istilah al-istithmar, yang berarti penambahan harta. Dalam fikih klasik, istilah al-istithmar memang tidak digunakan secara langsung dalam fikih muamalah. Namun, hal ini bukan berarti para fuqaha terdahulu tidak mengenal konsep tersebut. Akan tetapi, mereka menggunakan istilah lain yang memiliki substansi yang serupa dengan al-istithmar. Ahli ekonomi Islam modern mendefinisikan istilah al-istithmar secara beragam. Contohnya Nasr Farid. Dia menyatakan bahwa al-istithmar adalah usaha untuk mengembangkan, meningkatkan, dan mengelola harta sesuai dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala melalui cara-cara yang dibolehkan dalam Islam, baik oleh individu, kelompok, maupun keduanya secara bersama-sama. Investasi merupakan elemen krusial dalam pengembangan ekonomi modern yang memungkinkan individu, lembaga, dan pemerintah untuk mengelola serta mengembangkan sumber daya guna meraih keuntungan jangka panjang dan kemajuan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, investasi atau al-istithmar tidak hanya dibolehkan, melainkan juga dianjurkan dengan ketentuan harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ijma para ulama. Adapun dalam investasi syariah, menolak unsur-unsur yang dilarang, seperti riba atau bunga, gharar, ketidakpastian berlebih, dan maisir, perjudian. Sebaliknya, Islam mendorong sistem keuangan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab melalui mekanisme bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Kemudian tentang pemberdayaan zakat. Zakat memiliki dampak sosial yang sangat penting yang menjadikan masyarakat terberdayakan. Zakat merupakan salah satu bagian dari aturan Islam yang tidak dikenal di Barat, sebab sistem ekonomi Barat adalah kapitalisme yang paradigmanya adalah menumpuk modal yang banyak. Sementara paradigma pengelolaan zakat adalah distribusi yang adil dan merata. Institut zakat bukanlah bank ribatul mal atau berbasis syariah yang saling tolong-menolong antar sesama. Pemberdayaan adalah proses menambah daya. Dalam hal ini mustahik sudah memiliki daya, namun daya yang ada belum kuat. Karenanya lembaga zakat menambah daya tersebut supaya kuat dan mampu mandiri.
Al-Quran menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah penting bagi perubahan seseorang, sebagaimana dikatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, sehingga mereka sendiri yang merubah keadaannya. Artinya Islam menghendaki harus ada kemauan atau motivasi setiap individu untuk menjadi lebih baik, baru perubahan akan terjadi. Adapun lembaga-lembaga zakat profesional di Indonesia saat ini telah memberikan harapan besar bagi usaha pemerataan distribusi harta kekayaan, meminimalisasi kemiskinan dan penderitaan yang diderita masyarakat. Muncul dompet duafa, pos keadilan peduli umat atau PKPU, dompet sosial umul ukuro, baitul mal muamalat, yang telah terbukti memberikan seberkas cahaya yang berarti untuk orang-orang yang tidak mampu. Harapan pemberdayaan dan terberdayakan tersebut akan semakin cerah dan terbuka jika umat Islam semakin sadar untuk mengeluarkan zakat. Adapun proses pemberdayaan mustahik dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yakni pemberian bantuan modal, pendampingan, menganjurkan menabung bagi pengembangan usaha dan keperluan usaha mustahik. Pemberdayaan zakat yang telah dirumuskan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam fokus dalam 2 hal, yaitu potensi zakat sebagai sebuah pilar ekonomi dan zakat sebagai salah satu alternatif pemberdayaan. Pendayagunaan zakat yang telah dilakukan oleh Basnas dan Lasnas diantaranya ialah melalui bantuan modal dan pendampingan. Ahmad Saiful Hidayat Anwar menyatakan model pemberdayaan ekonomi melalui zakat diawali dengan mustahik yang dilakukan secara benar. Diawali dengan pendataan mustahik yang dilakukan secara benar. Siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak terhadap dana zakat yang disalurkan. Kemudian dilakukan penseleksian terhadap mustahik yang benar-benar membutuhkan. Jika sudah dibuat kesepakatan akan usaha yang ingin dijalankan mustahik, selanjutnya Basnas atau Lasnas memberikan bantuan modal usaha yang disertai dengan pendampingan usaha agar usaha yang dijalankan terkontrol. Kesulitan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan cepat dan penghasilan mengalami peningkatan. Didin Hafihuddin mengatakan, zakat berfungsi juga sebagai penolong fakir miskin dan sebagai bantuan agar mereka hidup secara layak dan sejahtera dalam melaksanakan ibadah. Menghilangkan sifat iri dengki terhadap saudaranya yang memiliki kekayaan berlimpah. Kemudian mustahik yang mengikuti program pemberdayaan harus tahu tujuan akhirnya, yaitu supaya mustahik dapat meningkatkan kesejahteraannya menjadi lebih baik, bahkan meningkat statusnya yang dari mustahik menjadi muzaki. Baik, kesimpulan. Penafsiran ayat-ayat tentang zakat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 atau bah 60 dan atau bah 103 ialah mutlaknya kewajiban menunaikan zakat bagi yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Serta sifat harta yang dizakati haruslah merupakan harta yang pantas lagi layak untuk diterima, bukan yang tidak disukai diri. Kemudian disebutkan pula 8 golongan yang wajib diberikan zakat, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, petugas zakat, mu'alaf, budak yang ingin merdeka, orang yang terlilit hutang, pejuang di jalan Allah, dan musafir. Adapun praktik zakat dalam konteks kontemporer mencakup masalah-masalah zakat yang sering muncul di masyarakat, seperti zakat profesi, zakat saham, zakat perusahaan, dan berbagai jenis aset kekayaan baru lainnya yang belum ada pada masa klasik. Hal ini juga telah diatur dalam Perundang-Undangan RI nomor 38 tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Adapun investasi atau istismar dalam pandangan Islam tidak hanya dibolehkan melainkan juga dianjurkan dengan ketentuan harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Investasi syariah menolak unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Sebaliknya, Islam mendorong sistem keuangan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab melalui mekanisme bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Adapun pemberdayaan zakat diawali dengan pendataan mustahik yang dilakukan secara benar. Siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak terhadap dana zakat yang akan disalurkan. Kemudian dilakukan penseleksian terhadap mustahik yang benar-benar membutuhkan. Jika sudah dibuat kesepakatan akan usaha yang ingin dijalankan mustahik, selanjutnya Basnas dan Lasnas
memberikan bantuan modal usaha yang disertai dengan pendampingan usaha agar usaha yang dijalankan terkontrol, kesulitan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan cepat dan penghasilan mengalami peningkatan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Raisa. Selanjutnya, apakah kita lanjut dengan sisa pakai apakah lanjut diskusi? Ya, silakan dilanjutkan diskusi. Ya, baik. Untuk teman-teman dan ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah ada yang mau bertanya atau gimana? Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, Kak. Ya, boleh. Silahkan. Tadi tentang zakat hasil pendapatan, ya. Itu kan harus mencapai nisab 1 tahun ya. Ketika sudah mencapai nisab wajib dizakatkan. eh, Apakah harus niatnya harus, oh saya niat menzakatkan, atau ya udah menzakatkan ke yang menerima zakat, atau ya sudah terserah apa kita pakai untuk misalnya masukin ke musola gitu. Paham nggak Kak? Harus ketika hasil pendapatan kita sudah mencapai nisab, apakah wajib kita zakatkan ke orang yang berhak menerima zakat, atau boleh kita salurkan saja ke musola atau uh, semau-mau kita gitu Kak. Dengan uang yang tadi kan 10 juta berarti 250.000 per bulan gitu ya. Terus yang kedua, bolehkah kita menerima infak dari orang lain sedangkan misalnya diri kita sendiri sudah cukup gitu. Ya, sudah itu saja. Oh ya, nama saya Umi Khalifah. Terima kasih Kak. Izin bertanya pemakalah. Ya, silahkan. Gini Kak, pertanyaannya yang menjadi masalah kan dalam zakat ini terutama di Indonesia ini rendahnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang jenis zakat selain zakat fitrah. Jadi bagaimana menurut pemakalah kiat-kiat menurut itu kan permasalahannya kan gini, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat, baik itu Lasnas atau Basnas, akibat isu korupsi dan kurang transparansinya potensi zakat yang atau potensi zakat yang belum terkelola secara maksimal. Menurut pemakalah, bagaimana apakah ada kiat-kiat atau apa itu semacam ide lah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat ini baik terhadap lembaga zakat ataupun yang lainnya.
Itu aja pemakalah. Terima kasih. Ya, silakan dari 3 pertanyaan dijawab dulu. Kita masih ada lagi. Baru silakan. Ingin bertanya pemakalah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami berkaitan dengan surah At-Taubah ayat 103. Di ayat ini kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 2 fungsi sedekah. Yang pertama tutahhiruhum dan yang kedua tuzakkihim, yaitu at-tathhir dan at-tazkiyah. Apa perbedaan antara kedua hal ini? Menyucikan dan membersihkan. Apakah keduanya sama atau justru berbeda gitu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatnya dibaca apa tadi ayatnya? Kalau Itu nyebut surah ayat, At-Taubah ayat 103. jangan sebut suratnya saja, ayatnya disebutkan. Jangan seperti orang awam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Pada ayat ini Nah, kan ada itu 2 fungsi sedekah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama tutahhiruhum dan yang kedua tuzakkihim. Apa perbedaan antara kedua hal ini? Itu Ustaz. Baik, karena sudah ada 3 pertanyaan, 3 penanya, mungkin kita tampung dulu. kita jawab 2, kita tabung dulu, sudah 3. Ada 3 penanya dengan 4 pertanyaan, Pak Kiai. Kita Ya, cukupkan mungkin. kita jawab dulu, bukan kita tabung dulu. Kita tabung dulu kan nambah soal lagi nanti. Ya, Pak. Ya, dari 4 pertanyaan kita jawab dulu, nanti kalau ada yang tanya lain, kita tampung dulu, kita tabung lagi. Jadi kesempatan kalau ada yang tanya. 4 pertanyaan, monggo disilakan. Kalau dari pemakalah belum bisa menjawab, diflorkan kepada mahasiswa yang lain. Dari mahasiswa yang lain belum terjawab, insya Allah saya bisa membantu menjawabnya. Bismillah. Oke, insya Allah untuk pertanyaan pertama, tadi pertanyaan pertama itu apakah zakat ada niatnya dan bolehkah langsung ke orangnya atau langsung ke amil gitu ya Kak Umi. Oke, untuk niat tentu pasti innamal a'malu binniyat ya Kak gitu. Tentu harus ada niatnya zakat untuk zakat pendapatan tentu dengan tadi yang ayat 265 disebutkan juga kalau alladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, tentu dengan diniati oleh keriduan dan ikhlas karena Allah. Kemudian untuk apakah langsung ke amil zakat seperti musola atau badan yang lain atau langsung ke orangnya? Sependek pengetahuan saya gitu, keduanya boleh Kak gitu. Tapi kalau jika kita melihat pada surat
At-Taubah ayat 103 kan kata-katanya khud min amwalihim. Sebenarnya ini tugas pemerintah ya Kak gitu. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah harta-harta dari ambillah pungutlah gitu kan dari harta mereka untuk zakat gitu. Jadi boleh Kak mau ke Basnas langsung atau ke orang pribadinya langsung dengan syarat itu tadi termasuk 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Begitu, apakah sudah menjawab Kak Wi? Sudah, Kak. Jawabannya sebenarnya, bolehkah saya mustahik langsung atau musola? Musola mustahik bukan masalahnya. Pemakalan musola mustahik Bukan Pak. Mungkin. Bukan, ya tidak boleh. Yang boleh itu mustahiknya sudah dijelaskan. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal ma'rufati qulubuhum bil riqabi wal gharimin wa fisabilillah wa sabil. Diutamakan fuqara dan masakin. Bukan fuqara masakini, fuqara dan masakin. Kalau fuqara masakin itu ngaku-ngaku fakir, tapi pakai hasil masakin, nah itu nggak boleh. Musola itu bukan mustahil. Ya, dilihat mustahil, tapi mana masuknya? Nanti itu ada zakat produktif, ada zakat investasi, ada zakat fisabilillah. Tapi dasar pokoknya 8 asnaf itu dulu. Jadi lebih utama mana? Saya serahkan kepada mustahilnya atau musola. Jawabnya lebih baik langsung ke mustahiknya. Undang zakat yang mau dikasih zakat apa? Musola yang ngambil di Sidoarjo itu bukan nanggung zakat, bukan apa itu, bukan termasuk mustahil zakat. Yang berhak itu, yang beramal melakukan itu ya, dari pemerintah, kalau kali ini sosial dan pemerintah. Ya. Jadi kalau masalah zakat ya, tidak terlalu berat, tidak terlalu wajib. Ya, lanjut. Tanya berikutnya. Dua. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, boleh nggak kita itu menerima infak padahal kita merasa sudah mampu, gitu ya Kak? Iya, Kak. Ya, sebenarnya itu tidak diperbolehkan karena eh, meskipun misalkan orang itu tampak seperti orang yang membutuhkan, padahal yang aslinya dia seorang kaya, maka penerima zakat ini harus diteliti tepat sasaran. Jadi kalau menerima infak merasa cukup, mungkin bisa ditolak zakat tersebut ya, karena zakat itu terbatas hanya ke 8 golongan tersebut. Seperti itu, Kak. Mungkin bukan zakat, orang sodako, orang sodako kepada orang yang ngaku. Jadi dijelaskan. Maksudnya itu ada orang sodako kepada orang yang sudah mampu. Kalau mahasiswa
tetap punya penghasilan dari hasil tempatnya, dari hasil mengajar, memberi. Enggak, lebih diutamakan orang yang tidak mampu. Kalau sudah kaya, sudah mampu, ya diterima saja. Ini saya terima sebetulnya, tapi akan saya serahkan kepada orang yang diterima boleh. Kalau ditolak jangan tersinggung kalau ditolak. Terima kasih, ini sodakanya sudah saya terima, zakatnya sudah saya terima. Nanti akan saya serahkan kepada orang yang membutuhkan. Ini tidak tersinggung. Sama halnya penceramah, ceramah sudah kaya raya, tapi aku semau aja. Kaya, cuma kasih amplop pura-pura tahu. Ini terima kasih sudah saya terima ya, pokoknya, tapi nanti akan saya serahkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita sampai menghibur perasaan orang yang. Jadi kalau misalkan izin Bapak, tapi kalau misalkan kita dapat dari hasil zakat fitrah gitu Pak, kita juga membayar masjid itu kan sudah berbagi, cuman kita juga dapat dari masjid gitu, berarti kita anggap itu sebagai sedekah juga atau gimana Pak? Berarti itu kan zakat fitrah gitu. Iya, zakat fitrah Anda dapat bagian dari masjid. Dapat bagiannya itu sebagai apa? Termasuk asnaf 8 bukan? Emang dibagikan sekampung itu Pak. Ya, itu amilnya itu harus teliti, baginya itu. Enggak bisa sepukul rata. Oh ini tetangga saya yang suka membantu saya ini, suka berbaik hati sama saya. Kalau ada saya punya hajat atau kepentingan suka membantu, dikasih juga dari bagian dari masjid dari sholat. Tapi kalau bukan mustahilnya ya salurkan kepada yang lain. Lima nggak bisa salurkan kepada yang lain. Ini zakat itu kalau asnaf 8 ini. Anda sudah merasa cukup dan tidak termasuk asnaf 8, diterima saja tapi disalurkan kepada yang lain. Saya tidak sering begitu. Ya, dari masjid, dari tokoh masyarakat. Pakai ini ada bagian dari masjid, dari zakat atau kurban. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Berarti ya, tapi saya tentang yang dimakan boleh saja, udah pintu enak. Ya, yang lebih baik kalau mampu haknya jangan dikasihkan. Kadang di panitia, ini kan tokoh masyarakat ini dikasih 10 porsi. 10 porsi itu bukan berarti untuk dimakan Ustadz Muhaimin dan keluarganya. Hak diberi hak untuk memberi disalurkan kepada orang tetangga yang membutuhkan. Ini kalau korban, masya Allah, luar biasa. Sapi terbaik. 20. Saya sebagai terdata sebagai dosen di sini, bagian 10 bagian. Anak-anak saya, ini dapat, kepala kami dapat ini. Masa apa ini? Kopi. Harus tahu. Mungkin nanti ada yang
kadarnya dinikmati boleh, tapi jangan semua dimiliki. Padahal nggak boleh. Gitu kan? Berusaha jangan menjadi orang tomat, jangan menjadi orang rakus, jangan menjadi orang yang suka mengangkat orang lain. Apa Bapak? Saya juga pernah nerima zakat, Pak. Katanya kalau terutama kemarin dulu ya waktu masih jadi santri gitu, Pak. Katanya kalau penuntut ilmu itu masuk fisabilillah gitu, Pak. Iya, penuntut ilmu masuk mustahik. Sabilillah itu sabilillah. Iya. Termasuk beasiswa. Perjalanan. Sebenarnya bukan perkara masuk bisa dilakukan untuk lanjut. Tadi pertanyaan yang jawab pertanyaan yang ketiga ya, mengenai rendahnya kesadaran pembayaran zakat. Ya Kak, tadi untuk hal ini pasti kalau karena ayat 103 surat At-Taubah min sebenarnya uh, kewajibannya yang kan bagi, tapi tentu kita sebagai dai gitu, sama kita yang tahu, kita usahakan untuk memberitahu. Mungkin kalau dari sekarang kita bisa bikin status aja, insya Allah udah termasuk dakwah gitu ya Kak. Tentu harus ada pengenalan, terus ya lewat kesadaran gitu. Adapun misalnya posisi kita sebagai pemerintah atau badan amil zakat itu sendiri sebagai Lasnas, tentu kita mungkin bisa mengusulkan gitu. Sebenarnya mereka ini juga ini Kak, udah mulai aktif sebenarnya. Kayak kalau misalnya lihat ada pedagang-pedagang gitu kan, yang seperti zakat kontemporer sekarang, kalau misalnya ada tulisan Baznas gitu, itu sebenarnya dia awal usahanya itu dibantu sama Baznas atau Lasnas itu. Jadi kayak sebenarnya mereka udah mulai aktif gitu, tapi mungkin balik lagi karena pemerintah gitu. Jadi seperti Basnas dan yang lainnya itu kayak untuk seperti harta zakat kalau gitu kan Kak. Berarti sesuai keadaan dan kemampuan kita gitu. Kalau kita di tahap dai gitu, punya kemampuan untuk menyebarluaskan gitu semampunya. Itu Kak, pendek pengetahuan saya. Ya. Mungkin yang lain ada yang ingin menyanggah atau Kesadaran menambahkan. masyarakat untuk menyerahkan zakatnya ke Basnas atau ke Wisnu atau Aziz itu rendah sekarang ini. Memang betul. Itu banyak orang tidak percaya kepada dalam zakat ini. Mereka menyalurkan tidak bisa, tapi harus diberi pencerahan, harus diberi pendidikan, harus diberi edukasi dan apa sih fungsi 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 lazismu adalah lazismu. Nah, mereka ini adalah penghimpunan zakat yang dilakukan oleh pemerintah. Sumbernya dari mana? Sumbernya orang-orang yang kaya yang berwajib.
dari perusahaan, dari PS unit. Jadi jangan hak-haknya saja. Ketika mempunyai anak kuliah, sekolah, perlu SPP, minta bantuan ke Basnas, nggak diberi, marah-marah. Gimana sih Basnas? Ini bagaimana Basnas ini? Katanya untuk masyarakat. Ini anak saya perlu untuk beasiswa. Minta begitu susah, dikasih, marah-marah ke Basnas. Harus disadari bahwa Basnas itu mengumpulkan yang menyalurkan, penyalurannya sesuai dengan fikih, pengumpulannya sesuai dengan fikih. Kalau Anda itu merasa ikut bergabung di UPZ, unit pengumpulan zakat, maka berhak minta bantuan SPP ke Basnas. Jadi UPZ itu nggak pernah minta SPP nggak dikasih, marah-marah. Harus menyadari. Nah, ini harus yang ada mereka harus menyadari. Nah, ketika di Basnas itu juga ada kriteria. Majukan proposal, saya minta bantuan untuk ini. Apa anunya, sektornya? Saya kan mahasiswa, saya setuju, perlu ini. Saya nggak mampu. Kalau di sektor parkir harus dibuktikan bahwa orang parkir itu orang tuanya nggak mampu, punya kerjaan, rumahnya itu lantainya itu masih tanah, itu berhak ajukan ke Basnas. Nah, rumahnya pakai keramik, motornya 3, untuk anak 1, depannya 1, minta dia ke Basnas. Gila, ini tidak berhak. Yang namanya Bukoro, Osaki, buktikan dengan rumahnya itu masih lantai tanah. Gimana caranya ini supaya dapat dari Basnas? Saya foto aja di rumah tetangga saya yang di kampung yang masih tanah lantainya. Nah, itu merekayasa hukum, menghela, tak boleh, tak sah. Kalau dikasih di Basnas, tak berkah, uang yang nggak sah, tak boleh. Ya, berakhlak baiklah, jangan mencari uang dengan cara-cara yang tidak sah. Orang saking ini saya miskin nggak punya kerjaan, buktinya gaji bapaknya S, yang motor, yang 9, yang anaknya punya privat, ngaku nggak mampu, nggak mensyukuri nikmat Allah. Ada, tapi aku tidak mampu. Sama Allah cabut betul kekayaan anak. Itu nggak boleh. Nah, jadi bagaimana cara untuk memahamkan orang yang rendah pemahamannya terhadap Basnas? Ya harus diedukasi, dijelaskan. Jangan hanya minta saja, tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Berimbang.
Saya bukan orang Basnas, tapi saya sering diminta masukan terhadap untuk tepat. Lanjut berikutnya. Pertanyaan yang keempat, silakan dijawab. Baik, Pak. Pertanyaan keempat, apa perbedaan tutahhiruhum dan wa tuzakkihim biha? Mungkin tutahhiruhum itu adalah pembersihan dari sifat kikir, cinta, kemudian karena tutahhiruhum membersihkan ya, membersihkan dari sifat kikir, cinta harta. Kemudian kalau wa tuzakkihim biha itu kan artinya menyucikan ya. Dalam artian mm, mm, menyucikan harta dari adanya hak-hak orang lain yang di dalam harta tersebut. Jadi harta yang dikeluarkan itu akan tumbuh menjadi berlipat ganda sehingga pemiliknya juga akan disucikan jiwanya. Jadi menyucikan harta seperti itu. Apakah bisa dipahami, Kak? Kak Baik, terima Rusdi? kasih Bu Makalah. Jadi yang satu membersihkan harta, yang satu membersihkan diri ya gitu. Iya. Oke, terima kasih. Ya, membersihkan harta itu tujuannya adalah dengan zakat ini, maka rezeki yang kita makan ini tidak sampai kecampuran dengan hartanya orang lain, tidak sampai bercampur dengan hak miliknya fuqara masakin, tidak campur dengan haknya asnaf belakang tadi itu bersih. Jadi yang kita makan itu pada betul-betul kita sendiri, hasil kita sendiri. Orang yang makan harta rezeki yang halal, halalan thayyiban itu dari segi zatnya, esensi barangnya tak terlarang, memang barang halal. Dari segi sifatnya, cara memperolehnya juga sah, benar, bukan hasil mencuri, bukan hasil nipu, bukan hasil nyopet, bukan hasil mengambil orang. Itu bersih. Orang yang sudah halalan thayyiban rezekinya, Masya Allah, itu doanya langsung tembus ke itu diterima Allah SWT. Tapi kalau orang yang rezekinya bercampur dengan hak orang lain, itu subhat. Doanya itu enggak diterima selama 40 hari dalam satu suapan nasi. Ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Doanya tidak diterima selama 40 hari. Hasil yang dimakan itu kalau diberikan ke istrinya, ke anaknya, itu menjadi api neraka. Naudzubillah min dzalik. Kalau suapan salah. Kalau sudah tua saya ini berapa? Suapan nasi aja. Bagaimana kalau makan barang yang dengan barang tidak halal, sama dengan doa yang tidak diterima, sehingga minta doa sama Allah. Ya Allah, saya ini sudah 4 tahun di PNS, kok sudah naik untuk saya punya anak, untuk punya pekerjaan, saya sudah punya anak, sudah mau sarjana, atau berikut jodohnya, koreksi diri sendiri. Nah, jadi dari rezeki yang dimakan itu dari
barang yang tercampur dengan haknya orang lain. Makanya dengan diwajibkan zakat ini untuk membersihkan harta benda kita yang ditemukan supaya jangan tercampur dengan rezeki orang lain. Waktu zakih dia akan membersihkan jiwanya. Subhanallah, masya Allah. Orang yang rajin zakat, rajin sedekah, itu selalu malaikat itu mendoakan setiap pagi. Ya Allah, ya anak saya ini rajin sedekah, rajin zakat. Itu akan sama malaikat. Apa yang diperlukan? Yang diperlukan hanya manusia. Dia yang dimintakan hanya satu saja. Yang penting satu rezeki. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih dari apa yang diminta. Itu kelebihannya orang zakat, kelebihannya orang yang sedekah. Wajahnya berseri-seri, bersinar. Penampilannya kelihatan. Kamu berwajah menakutkan, berwajah menyenangkan. Itu fungsinya. Oke, terjawab. Halo, yang tanya tadi sudah terjawab? Sudah Ustaz. Bagaimana Kak? Sudah Ustaz, terima kasih Ustaz. Namanya siapa yang tanya tadi? Di Haris. Saya catat. Masih ada pertanyaan? Pak Mus, kan tadi terkait yang Tuzakihim Muhammad Tutahhiruhum, mana nemu perbedaan secara bahasanya, Pak? Ya. Itu di Iya. Oh iya. masih ada di pembuatnya. Mungkin amali. Kalau Ada kan di pembuatnya di kotak asalnya kota kosakata. terdengar. Baik. Terus Di mufrodat Kak, kosakata. Silakan dilihat. ditulis nggak? Iya Pak, ditulis Pak. Ya, silakan dijelaskan. Dua tapat itu aja. Silakan dijelaskan Kak. Oh, ini Pak, kalau kata toharo itu mungkin secara bahasa ringkasnya, toharo itu kan artinya membersihkan dari najis gitu kan biasanya ketika toharo. Tapi kalau itu dari kata zakat bisa berkembang gitu. Jadi kalau tutahhiruhum itu membersihkan dari kotoran seperti mungkin kotoran hati yang seperti ria, kikir dan sebagainya. Kemudian itu zakihim itu untuk mengembangkan untuk iman, lebih beriman gitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu sudah Inggris semua apa yang saya jelaskan tadi itu sudah masuk. Ayo berikutnya, pertanyaan berikutnya. Sudah semua Pak. Ada pertanyaan. Sudah semua. Sekarang pertanyaan saya,
pada pemakaran. Pertanyaan ini nanti harus dijawab untuk menjadi perbaikan makalah dan menjadi nilai UAS. Tadi sudah jelas, sudah bagus sekali tentang zakat profesi. Jelas-jelas apa, dasar hukumnya juga sudah jelas. Tapi tolong diperjelas secara detail ya. Zakat profesi dasarnya, pertanyaannya apa dasarnya zakat profesi? Itu pertanyaannya. Jawabnya 1, 2, 3. Ini ayatnya. Di makalah Anda sudah ada. Saya baca ada di makalah. Tinggal dikembangkan sudah ada. 2. Menurut Syekh Yusuf Qurtubi, zakat profesi adalah ada 4. 1, 2, 3, 4. Di makalah Anda ada. Jawab setuju. Itu tambahan perbaikan makalah. Lalu zakat produktif itu juga sudah ada tadi itu. Tapi diperjelas. Yang berikutnya, zakat perusahaan. Bagaimana hukum perusahaan menjadi zakat profesi? Zakat kontemporer. Dasar hukumnya apa? Kalau di BG klasik kan tidak ada. Klasik juga tidak ada. Karena waktu itu belum ada. Tapi sekarang ini ternyata perusahaan-perusahaan itu kaya sekali. Ya, perusahaan yang luar biasa kekayaan. Kaya sekali. Orang usaha terlele aja setiap bulan itu umroh. Orang usaha seafood di tenda-tenda yang dapat nyewa tempat itu subhanallah kayaannya luar biasa. Tukang dorong ya, tukang dorong itu yang lontong pakai tupat-tupat. Apa? Yang ketupat yang siang itu. Gado-gado. Gado-gado, bukan gado-gado yang dorong ketoprak. Tukang ketoprak itu Masya Allah. Kelihatannya di Jakarta tempat ketoprak. Di kampungnya itu rumahnya itu gaya, punya rumah 3. Pantainya Kelamut juga, kalau kami tanah. Punya motor 3. Apakah seperti itu enggak termasuk zakat? Perusahaan-perusahaan yang kaya, perusahaan yang usah saya sebutkan, perusahaan yang sangat kaya, itu termasuk zakat kontemporer. Tolong itu ditulis menjadi perbaikan makalah. Sumbernya dari mana? Cari di Fatwa Majelis Ulama, cari di Bahsul Masail PBNU, cari di Tarjih Muhammadiyah. Kalau di BG klasik, BG Sukodomi, secara rinci
fatwa majelis ulama ada, Baksul Masail dia juga ada. Nah, satu lagi ini pertanyaan untuk yang kemarin pemakalan. Tujuannya saya mengabsen ada tidak. Apa boleh? Alhamdulillah. Satu lagi. Ya. Kelihatan berapa sini? Bukan Bapak. Mana? Nih. Iya. Kalimantan mana dia? Mbak Nur Aziza yang tadi mantan itu bekas, kali itu sungai, di sungai bekas. Ayo silakan Mbak Aziza, jawab pertanyaan saya. Pertanyaan dengan pajak. Kita orang Islam di Indonesia ini mempunyai yang harus bayar zakat sebagai orang Islam, sebagai rakyat Indonesia harus bayar pajak. Nur Aziza Aprilia, silakan jawab. Assalamualaikum Bapak. Hadir. Mohon maaf Pak. Suaranya kurang jelas, di sini sedang sholat maghrib Bapak. Dan tempat saya dekat masjid. Maaf Bapak, tadi pertanyaannya apa ya? Oh, apa perbedaan kewajiban membayar zakat Jaringan saya dan putus-putus Bapak. kewajiban membayar pajak? Kira umat Islam di Indonesia ini dua kewajiban. Kewajiban membayar zakat, ya, berkewajiban membayar pajak, ya. Apa perbedaannya? Bapak, mohon maaf. Ya, kalau nggak bisa jawab sudah, yang penting hadir. Intinya itu saya mengabsen dan tidak bertiga saja. Tapi yang kewajiban menjawab adalah antara Raisatul Mukminah. Mana orangnya? Hadir Pak. Ya. Nur Afifah Hasanah. Hadir Bapak. Ya, hadir. Tolong itu dijawab nanti. Sebagai orang Islam di Indonesia berkewajiban membayar zakat, berkewajiban membayar pajak. Apa perbedaan dan persamaan di antara dua itu? Jawabannya, lihat di fatwa Majelis Ulama, lihat di Baksul Masail PBNU, lihat di Tarjim Muhammadiyah. Tapi itu harus dituangkan dalam bentuk soal dan jawaban untuk perbaikan UAS, perbaikan apa itu namanya, tesis, dan untuk nilai UAS. Yang tadi itu saya hanya mengabsen, tidak apa enggak. Itu aja.
Nggak boleh kalau sudah presentasi terus nggak kuliah, nggak boleh. Terus, baik, berikutnya saya absen. TM Yusuf Amir tidak hadir. Hadir Pak, hadir. Hadir mana? Saya Pak. Hadir ya. Hadir. Pak Ahmani Hadir, oke. mana wajah? Berikutnya Muhammad Wadid Ismail tidak hadir. Latalam Malasalam. Muhammad Mahalul Qiyam. Mahalul Qiyam. Mahalul Khalidi. Makalul akhir. Makalul akhir. Pak Khairi, Pak Yai. Hadir. Mahalul Khalidi. Soalnya biasa malam Jumat itu Mahalul Qiyam. Berikutnya Muhammad Samirul Huda. Hadir Pak Yai. Baru Hadir ya. Berikutnya Najwa Aulia. Aulia. Gila. Nanti tambah nilainya nanti. Tambah nilainya nanti. Insya Allah. Apalagi kemarin presentasinya bagus. Memenuhi syarat untuk ambil. Hadir Bapak. Gimana? Jadi Kalimantan Selatan Bapak. Kalimantan Selatan. Kali itu sungai, Kalimantan itu bekas. Kali bekas. Nur Afifah. Hadir Bapak Kiai. Tinggal Di Kalimantan Selatan juga. Kalimantan juga ya. Risatul Mukminah, kalau Nur Azizah sudah tadi. Risatul Mukminah. Hadir Pak. Tinggal di Serang Pak. Serang. Wajah Al-Qudur, Serang. Serang, Banten. Jadi ini Banten. Saya di DKI. Saya di DKI ke Banten. Tapi di pasar Jumat. Katanya di kota. Raisatu Mukminah sudah ya. Risma Putri. Hadir Pak, Di mana tinggalnya? di Kepri Pak. Kepri. Maklum ya, kita maklumi. Terus di Haris tadi sudah. Berikutnya salah satu hikmah. Betul nggak salah satu hikmah? Hadir Pak Kiai. Baru muncul berarti kemana? Bagaimana Pak Kiai? Oh, baru kelihatan tadi kemana? Hadir. Oh ada Pak Kiai ada. Menyimak. Samsul Bahri. Dari keluarga blog. Ada Samsul Bahri. Ada Pak Yai. Ya. Indi Nabila. Nabila, alhamdulillah. Barakallah. Hadir. Tambah poinnya nanti. Sri Hartini.
Keluar tiga. Alhamdulillah, senang sekali Pak Adil. Baik, ke Robi, Robi. Hadir Kiai. Antum tinggalnya. Hadir Kiai di Tinggal Puncak Bogor Kiai. puncak gunung. Ya, Ya nggak Kiai. apa-apa. Lain kali hadir ya. Puncak kan dekat Siap, nanti insya Allah kita. Kiai. Umi Nur Khalifah. Ya, ini lagi juga, alhamdulillah, barakallah. Apa Fadli? Apa? Kiai ya di Pondok Cabe. Ini yang Biki itu ya. santri. Ini Jadatul Biki ini pimpinan Dek Al-Quran. Antum di sana Masih belajar jadi, Pak Kiai. antum di sana jadi kiai, tapi di sini jadi mahasiswa. Tapi tetap baca Al-Qudur. Saya tahu pimpinan terpilihnya Kan dan Kiai. mahasiswa harus hadir di sini. Siap. Ini Datul Ainia. Hadir Bapak. Di mana tinggalnya? Dari Kalimantan Tengah ya. Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kali itu sungai, Kalimantan itu di atas sungai. Muhammad. Salam. Sudah ngomong lagi, mari kita tutup dengan baca doa. Amin. Yang berdasarkan Al-Quran. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adik, adik. Alhamdulillahirabbil alamin.